Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali, ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa, nurut. Loh, kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini, Gus. Jadi ahsin man syi'ta takun amira. Terus wastahni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh, wah masalah. Jadi wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus terakhir waqtas ila man syi'ta takun asira. Dan silakan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud itu, kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah itu dipakai sama orang Madura. Jadi ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu di bawah, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum. Jadi kalau ada cekungan di grup, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai, itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor itu juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat ya, Kiai Haji Baharudin Nur Salim, ya, Gus Baha, ya, sangat terkenal. Apa yang dikembangkan dan dianut oleh pemerintah berdasar fatwa para ulama yang menyusul para ulama yang sudah kita kasih haul ini apa? Wasatiyah Islam, moderasi Islam, moderasi beragama Islam yang tetap penuh ketaatan, iman, takwa kepada Allah, tapi adil terhadap fakta-fakta tentang perbedaan di sekeliling, di sekitar, dan di hadapannya. Itulah wasatiyah Islam, sehingga kita bisa hidup bersama membangun negara ini. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fanhu wa akrim nusulahu wa wasih lahu. Untuk Kiai Abdullah bin Umar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang sangat kula hormati Pak D. Kawula Haji Idris Abdul Hamid, wonten para habaib Habib Ahmad Al-Habsyi, wonten Profesor Hukum nih, sedanten wonten niki mitra kula teng UII. Tapi wonten PR saking tetangga Pak Mahfud itu, kalau ada tanah cekungan terus diisi tanah itu dipakai sama orang Madura. Jadi ditanya sama yang punya, ini tanah saya, yang tanah kamu di bawah, yang atas tanah saya. Itu mohon dijawab oleh pakar-pakar fikih maupun pakar-pakar hukum. Jadi kalau ada cekungan di grup, kemudian tetangga Pak Mahfud pakai, itu milik siapa? Yang atas tanah saya, yang tanah bapak di bawah. Itu PR untuk seorang profesor itu juga PR saya sebagai ahli fikih. Itu saya pernah ditanya gitu orang Madura. Saya bilang, kamu gak butuh jawaban, gak butuh pengakuan, kata saya. Ini dulu Pak Mahfud besar tuh karena jadi menteri pertahanan, kata Gus Dur. Lama-lama jadi pertahanan. Ini pilihannya Pak Mahfud. Jadi ini rileks saja. Tadi saya ini kagum sama Mbak Idris sama Habib Ahmad. Dulu itu saya punya teman kiai Habib Ahmad. Itu saking lamanya ngempet ingin wayoh. Itu pas nikahkan santrinya bukan bilang angkat tuh, kata Bikobil tuh nih. Jadi untuk tidak salah itu hebat. Terus ditanya, oh saya ini grogi baru latihan kiai sehingga salah. Terus kadung ya, ada kiai yang pinter. Kemarin pas mempelainya jelek, Anda agak keliru katanya. Ternyata karena nganten putrinya tuh cantik, langsung bilang Kobil tuh nikah. Kalau pas jelek bener. Jangan-jangan pengalaman pribadi. Terus niki keluarga sedanten Mahfud. Jadi dulu Pak Hamid lahirnya di dalam ini, Kiai Hamid. Ya Hamid lahir di sini, punya abah asmane niku Abdullah bin Umar. Kiai Abdullah itu punya saudara kandung itu buyut saya. Buyut saya itu rujuk paling terakhir, sehingga mas-mas di sini ini kumuluhur semua sama saya. Main suruh, main apa itu.
karena saya ini mazlum terus ditegur alim, sehingga mazlum itu orang paling didolimi. Jadi akhirnya Allah simpatik, terus yang paling top akhirnya termasuk saya. Karena paman-paman ini dolim saja, nyuruh. Saya ini kiai paling gak suka diundang. Bukan karena saya sombong, gak diundang itu ribet. Ngomong harus muji yang punya rumah. Tadi Mas Zainal ini yang namanya Mas Zainal Arifin itu ini di struktur ponaan, tapi gara-gara mengasuh tadi disebut Mahfud nomor 1. Itu sepanjang sejarah. Naturalisasi. Mantu ya, naturalisasi. Ini kayak ini juga naturalisasi. Jadi mantu-mantu itu agak berulah. Kalau saya ini gen asli, saya punya darahnya Ki Umar. Terus tadi seperti yang dikatakan Pak Mahfud, ini buat gue sebut Profesor ya Pak Mahfud, mohon kersane ketok putrane tokoh Partai NU Pak Mahmud itu. MD ini. Mahmud. Mahfud. Buatnya MD-nya. Mahmudi itu nama hoki kata. Karena punya teman Mahfud yang nggak dikasih MD itu nggak hoki. Yang temannya nggak dipakai MD, nggak hoki. Yang hoki itu yang dikasih. Yang dikasih MD. Jadi ini luar biasa. Abahnya dikenang sampai diletakkan terus ya. Dikira itu gelar, orangnya nggak tahu dikira gelar. Saya cerita sedikit tentang komposisi tadi yang ngarang sholawat Badar itu Mahfud itu ya Duryas ini. Namanya Ki Ali bin Mansur bin Siddiq ya. Kalau mbak saya kandung Fatimah binti Idrus bin Umar, jadi mbak Idrus itu saudara kandungnya Ki Abdullah, nama kecilnya Abdul Khalik. Dulu itu ini cerita ke mas-mas yang gak pati seneng ngaji, ini buat nyindir cerita mas-mas yang buat pati seneng ngaji bang. Dulu ketika di umum diajarkan matematika porogapit, itu di pondok sudah dikasih metode porogapit yang lebih simpel. Jadi kalau 2,5 itu di bahasa Faraid disebut rubul usyur. Karena orang Arab itu gak suka nulis, sehingga kalau 100 2,5 nya berapa disebut rubul usyur. Ditaksir dulu, 1/10-nya 100 kan 10. Nah setelah 10 rubuknya 1/4-nya berapa 2,5. Sehingga tanpa ditulis tahu, misalnya saya 1 miliar 2,5 nya berapa 1 miliar berarti 1/10-nya 100 juta, 1/4-nya berarti 25 juta, namanya rubul usyur. Sehingga saya pernah ketemu pakar matematika dari beberapa kampus, cepet-cepetan ngitung matematika itu kita tidak kalah. Karena saya jenis cucu Mbak Umar yang sinau, ini mau nyindir putu-putu sing merapati seneng sinau. Terus monggo kalau aturi tobat ya kersane. Karena saya ini setiap acara di sini niku dikongkon pidato, tapi posisi itu dikongkon, buatan kehormatan. Gratisan. Ini gratis saya. Kemarin saya itu di hallnya Pak Hamid, sebetulnya mau dibarengkan jenengan tanggal 24, tapi katanya Pak Mahfud milih yang rame, Pak Mahfud milih yang 25. Karena saya ini bakat wali, jadi milih yang 24 itu. Jadi sebetulnya di tradisi matematika pondok itu tidak kalah cepat. Misalnya 1/20 atau 1/10. Misalnya zakatnya zuhur itu disebut usyur atau nisful usyur. Jadi kalau kita punya aset 100, usyurnya 10. Kalau nisful usyur berarti 5. Nah, ketika di kampus diajarkan itu 1/20, santri bingung, mereka mikir porogapit. Sebetulnya itu usyur atau nisful usyur. Nah, monggo para putu niki sinau malih niki putu-putu. Ojo diundang Gus tok gratisan cucap-cucup. Niki Mas Arwani nggih Mas kula, tapi ngajine kados khatam kula. Mulane terus DPR Mbak. Kirian nggak hafal Quran duka saniki mboten. Ya mugi-mugi terus saya deres. Begini namanya ya. Nak maklum kok barokah Mas. Mau didongakno Pak Mahfud. Terus di sini keluarga semua Pak Mahfud. Tadi jenengan pun ngetikan serius sekolah bagian guyon Pak. Karena wow bingung kalau ngadepi mas-mas balik-balik niku bingung. Niku mungkin mau itu hasanah kedua Mas sama niku. Coba ditadangi. Sama. Enggak tak sanggup nih Mas, tenang ya Mas. Dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika, sosiologi itu juga gampang. Dulu yang diajarkan kita Pak Mahfud supaya orang punya harga diri itu mengutip dawuh Sayyidina Ali. Ahsin man syi'ta takun amira. Kamu berbuat baik saja sama orang, pasti Anda bisa memimpin. Ada seorang menteri, seorang presiden, seorang apapun itu kalau sama orang yang ngutangi, ada acara menteri itu orang nggak lihat. Itu ada menteri datang, diajak sama orang yang nggak siapa-siapa, nurut. Loh, kenapa kamu nurut? Saya punya utang orang ini, Gus. Jadi ahsin man syi'ta takun amira. Terus
Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Dan kamu tidak usah butuh orang lain, maka kamu setara. Itu kenapa para kiai-kiai yang masih megang ini ketika kenal orang kaya, kenal pejabat biasa saja, karena sekali butuh, wah masalah. Jadi wastahni amman syi'ta takun nadhira. Terus terakhir, waqtas ila man syi'ta takun asira. Dan silakan kamu butuh orang lain, maka kamu akan menjadi tawanan orang itu. Sehingga di tradisi kiai itu meskipun orang paling miskin pun itu punya harga diri karena tidak punya utang. Wastahni amman syi'ta takun nadhira. Kamu tidak bisa butuh orang lain, pasti kamu setara. Kalau kalian Mas Amanu kalah, undang Mas yang baik kiai BI keren, butuh Mbah Hamid. Sering neror pulau putune wali. Mbah Hamid dulure mbahku paling padha waline. Terus ojo saingan Mbah, saiki saingan putu. Ya cocok saingan putu ya. Kulo niku ngorek ikhya lho, Mas. Siap. Niku ngorek lho. Oh, ya tenang aja. Tereng. Berarti kalah. Ya Habib Ahmad, gini kan ngorek ikhya niku. Riyen Mbah Hamid senenge ngaji. Iya, sama Habib Jafar. Sudah tak kasih sarangnya biar macamnya gampang. Terus dulu itu kiai-kiai ngajarkan matematika itu gampang, jadi dikasih tahapan. Misalnya 2,5 nyebutnya rubu'ul usyur. Jadi ditaksir dulu, di 1/10 dulu, baru setelah itu ditarbeh di 1/4. Sehingga ketika angka misalnya 1 miliar, ya gampang saja. 1/10-nya itu 100 juta, berarti 1/4-nya itu 25. Kemudian era modern itu disebut 2,5. Jadi sebetulnya kalau kita ngaji khatam itu masalah sosial, masalah politik juga sama. Saya punya kitab banyak tentang makalah-makalah politik. Itu diantaranya yang dikutip juga lagi-lagi beberapa sahabat menghentikan fakub hanlakum hina sirtum horodon yurma. Buruk sekali kamu umat Islam ketika jadi objek sasaran. Itu dulu pernah ada seminar ekonomi saya ngisi itu. Ketika orang Islam suka haji, yang kepikiran bikin sajadah itu orang Cina. Ketika orang Islam suka umroh, itu yang bikin pakaian ihram itu orang Cina. Jadi objek. Jadi kita butuh orang Islam yang kedonyan supaya gak jadi objek. Dulu politik juga sama. Kiai-kiai kon milih caleg, bariku dia kali tok atau jadi aktor. Bosen dia kali terus dados Mas Arwan ini kita nyalek piyambak. Ya ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sedulur-sedulur semua tentang ngaji kita kali ini bersama dengan Gus Baha, di mana Gus Baha ini dalam acara bersama dengan Mahfud MD, Profesor Hukum Republik Indonesia dan juga merupakan Menko Polhukam di negara Republik Indonesia ini, di mana di situ dalam acara Haul Kiai Haji Abdullah bin Umar. Nah, beberapa catatan yang merupakan rangkuman dari kajian kita bersama dengan Gus Baha kali ini itu sudah kita catatkan, diantaranya yaitu yang pertama itu adalah ngetingkaunya Pak Mahfud MD ataupun yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD bahwasanya warisan ulama terdahulu dan berpengaruh dalam pemerintahan Republik Indonesia yang paling inti adalah wasatiyah Islamiyah atau Islam moderat, moderasi Islam yang penuh dengan ketaatan iman dan takwa kepada Allah, tetapi juga adil terhadap fakta-fakta tentang perbedaan di sekeliling, di sekitar, dan di hadapan, sehingga kita bisa hidup bersama membangun negara ini. Karena Islam watoniyah ataupun Islam wasatiyah atau moderat, Islam yang moderat, Islam yang moderasi Islam. Kemudian PR dari Gus Baha untuk seorang profesor hukum bernama Mahfud MD, yakni jika ada tanah cekungan lalu diisi tanah lain kemudian dipakai oleh orang Madura dengan alasan tanah yang di atas itu adalah tanah milik saya karena tanah Anda adalah tanah yang di bawah. Lalu pertanyaannya, bolehkah orang Madura menempati tanah miliknya yang berada di atas tanah cekungan milik orang lain itu? Nah, ini ditanyakan karena memang Pak Mahfud MD ini dulu Menteri Pertanahan dan sekarang menjadi Menteri Pertahanan akhirnya, ataupun dalam artian Menko Polhukam. Kemudian yang ketiga, ternyata Pak Mahfud MD
MD-nya ini bukan gelar tetapi nama dari bapaknya Pak Mahfud, yaitu Pak Mahmudi, kemudian disingkat MD, sehingga terkenal sampai sekarang menjadi Mahfud MD. Ternyata Gus Bahak sudah tahu hal ini ternyata ya. Kemudian Gus Bahak menjelaskan matematika pesantren kembali disampaikan lagi ya, sekali lagi disampaikan oleh Gus Bahak untuk menjadi motivasi bahwasanya pesantren punya keilmuan yang tidak kalah hebat dengan pendidikan formal ya, asalkan mau belajar secara detail. Kemudian agar orang Islam punya keberanian dan punya harga diri, jadi mengutip apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kamu berbuat baik saja pada orang lain, pasti kamu bisa memimpin. Kemudian kamu tidak usah butuh ataupun tidak bergantung pada orang lain, maka kamu setara. Serta silahkan kalau kamu mau butuh orang lain atau bergantung pada orang lain, maka kamu akan tertawan oleh orang itu. Ya, kemudian yang terakhir, buruk sekali kamu umat Islam ketika hanya menjadi objek sasaran. Termasuk di bidang politik, para kiai itu dari dulu hanya dimintai dukungan oleh para calon pemerintah baik legislatif maupun eksekutif. Namun setelahnya itu ya ditinggalkan, itu tidak bisa membuat kebijakan atau apapun karena memang hanya dijadikan sebagai objek semata. Nah, merasa bosan diakali, akhirnya beberapa kiai mencalonkan diri mereka dan terpilih menjadi aktor utama atau subjek kebaikan di bidang politik dan pemerintahan Republik Indonesia. Yaitu tadi, kalau bisa ya Islam harus menjadi subjek ya, bukan hanya sekedar objek sasaran saja, termasuk di bidang politik, ekonomi dan lainnya. Kemudian itu saja mungkin yang bisa kita catatkan di sini karena memang singkat sekali. Gus Bahak ngaji bersama dengan Profesor Mahfud MD ini. Itu beberapa pesan sudah disampaikan oleh Gus Bahak kepada Pak Mahfud. Mungkin bisa dijawab nantinya ataupun bisa ini walaupun guyon tapi kan ini lebih berkaitan dengan keilmuan gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, bisa kita catatkan di dalam rangkuman ngaji kita kali ini. Semoga bisa menjadikan kita sebagai penerima ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Semoga menjadi amal ibadah Gus Bahak yang berkah dan berkahi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.